Ruangan pemeriksaan RS khusus kandungan, tempat dokter pribadi Dania, tempat yang sama ketika Saga meminta penjelasan tentang semua hal menyangkut kehamilan. Ruangan ini sudah terlihat kacau. Kertas berserak di lantai. Saga duduk dengan napas terdengar berat dan kesal. Semua orang di dalam ruangan udah terduduk pucat. Tidak terkecuali Dokter Harun. Kalau sudah seperti ini, dia bahkan tidak akan berani menyela apapun yang dikatakan Saga. Sekretaris Han berdiri di belakang kursi yang diduduki Saga. Diam sedari tadi. Kenapa kalian tidak mengatakannya waktu itu? Berteriak marah lagi sampai meja di depannya bergetar. Dokter yang berdiri di depannya tambah pucat. Sampai kapan? Sampai kapan nih aku akan seperti itu? Berteriak lagi mengagetkan semua orang yang terduduk berusaha mencari pilihan kata yang tepat untuk menjelaskan. Gejala ngidam bagi ibu hamil berbeda-beda, Tuan. Dokter pribadi Dania bicara pelan berusaha menguraikan. Jenis ngidamnya juga berbeda pada setiap ibu hamil. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus mengatakannya? Berapa lama? Biasanya 3, kata-katanya tertahan. 3? Memotong cepat. Jadi selama 3 hari aku bahkan tidak bisa mendekati istriku? Aku harus menunggu selama 3 hari? Mengangkat 3 jarinya. 3? Bukan 3 hari Tuan, tapi biasanya 3 bulan. Ingin dokter itu berteriak begitu, tapi suaranya tercekik. Dia tidak berani mengungkap fakta itu. 3 hari saja terhitung lama bagi Tuan Saga. Apalagi kalau sampai penjelasan trimester pertama itu sama 3 bulan. Kebanyakan ibu hamil akan ngidam yang aneh-aneh. Belum lagi kalau disertai dengan gejala mual dan muntah yang biasanya terjadi di 3 bulan pertama. Kalian bisa resepkan obat untuk itu kan? Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke perintah. Wajah mereka semakin pucat. Saga, tidak ada obat. Saga sudah menatap Harun kesal bahkan sebelum kepala RS itu menyelesaikan kalimatnya. Maksudku, itu kondisi hormon dan psikologis dari ibu hamil. Bagaimana aku menjelaskannya pada si bodoh ini? Kakak menahan mulutnya untuk memanggil Dania dengan sebutan kakak hebat. Maksudku, Nona Dania tidak perlu obat apa-apa. Itu bukan penyakit yang mulia Saga. Itu memang udah dari sananya ibu hamil banyak maunya. Bagaimana sih aku menjelaskan padamu? Dokter Harun menatap Han meminta bantuan. Tapi laki-laki itu hanya mengangkat bahu seperti berkata, maaf dokter. Itu bawaan bayi Saga, bertahanlah sebentar saja. Maksudmu dia membenciku? Mati aku. Nih aku bilang dia kesal setiap melihatku. Dia tidak mau aku menyentuhnya. Dia bahkan bilang benci mencium bau tubuhku. Berapi-api. Apa itu masuk akal? Memukul-mukul meja. Jelaskan padaku, masuk akalnya di mana? Dan aku harus menunggu sampai 3 hari? Apa kau sudah gila? Bicara apapun memang tidak berguna padamu. Dan bukan 3 hari sialan. Siapa yang bilang 3 hari? Biasanya 3 bulan. Ngidam aneh-aneh akan mulai menghilang. Bahkan Harun tidak berani mengatakannya. Dan kalian tidak bisa memberiku solusi apa-apa? Selain menyuruhku menunggu, dasar tidak berguna. Bukan kami yang tidak berguna, tapi kamu yang bodoh dan gila. Suami aneh dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau mengajak Nona pergi jalan-jalan? Semenjak tahu dia hamil, kau mengurungnya di rumah kan? Mungkin dia bosan. Kau mau dia pingsan karena kelelahan lagi? Menatap Dokter Harun, tidak mau kalah karena keputusannya tidak mengizinkan Dania keluar rumah setelah pingsan kala itu. Bahkan pernikahan Risa harus dilewatkan Dania saat perayaan di gedung. Dia hanya bisa menemui keluarganya saat pesta di rumah. Dan Saga menemaninya. Keluarga besarnya bahagia dan senang saja kala itu. Apalagi saat mendapat kabar kalau Dania sudah mengandung penerus antar nagro. Bukan begitu, Dokter Harun menyerah. Semuanya diam, bingung bagaimana menjelaskan lagi. Bagaimana kalau mengajak Nona bicara dari hati ke hati? Kau bodoh atau apa? Dia saja tidak mau melihatku. Bagaimana aku bisa berbicara dari hati ke hati dengannya? Rasanya sorot mata Saga sudah mencabik-cabik tubuh Dokter Harun. Dia sudah kesal setengah mati, masih dipancing. Diamlah dokter, Anda hanya membuat semua orang kesulitan. Begitu arti tatapan Han diartikan Dokter Harun. Saga tidak mau menyerah. Mungkin anakmu sedang balas dendam padamu. Dulu kau memperlakukan ibunya seenaknya di awal pernikahanmu kan?
Sekarang dia sedang balas dendam padamu. Sepertinya Dokter Harun sudah kehilangan akal sehatnya karena kehabisan kata-kata menjelaskan secara ilmiah. Para dokter yang berdiri tertunduk pun terkejut dengan kata-katanya. Kau mau mati ya? Harun langsung berhenti tertawa. Han, kirim si bodoh ini ke pedalaman benua sana. Suruh dia beternak gajah sekalian. Saga, aku hanya bercanda. Langsung duduk merapat di sofa yang diduduki Saga. Menoleh pada Han. Han, dia cuma bercanda. Han menunjukkan HP-nya. Tertulis memo perintah Saga barusan. Hei, Saga hanya bercanda gila. Saat Dokter Harun masih ribut bicara dengan Han, HP milik Saga berbunyi. Nona menelpon Tuan Muda. Han menyodorkan HP. Nia, segera diambilnya HP di tangan Han. Halo Nia, Saga terlihat senang sekali. Seharian ini dia sudah frustasi. Sayang, kamu di mana? Aku merindukanmu. Apa kau sedang sibuk? Apa? Merindukanku? Jelas-jelas tadi pagi dia bilang tidak mau mencium bau tubuhku. Tidak? Melihat Harun lalu tertawa. Mau makan cilok dan jus resah. Cepat pulangnya sayang, aku merindukanmu. Sambungan telepon terputus. Saga langsung memeluk Harun di sebelahnya. Yang dipeluk gelagapan. Kenapa? Kenapa kalian tidak mengatakannya kalau ngidam ibu hamil itu cuma 3 jam? Sudah membuatku marah-marah tidak berguna di sini. Baiklah, teruskan pekerjaan kalian. Bangun dari duduk. Urus RS ini dengan benar. Aku mau pergi menemui Nia aku dulu. Tuan Saga, dokter pribadi dan Nia mau angkat bicara tapi Harun lebih cepat. Dia mendorong tubuh Saga. Baiklah, temui Nona dan Nia sekarang. Melirik para dokter. Diamlah, biarkan si gila ini berpikir seenaknya. Paling tidak aku tetap menjadi kepala RS dan tidak berteriak beternak gajah. Dan mereka membiarkan semua kesalahpahaman itu terjadi. Saga keluar dari mobil bahkan sebelum Han keluar dan membukakan pintu. Sambil mencincing kantong pesanan Dania, berjalan cepat. Namun terlihat menyambut kedatangannya. Di mana Nia? Ada di kamar, Tuan Muda. Pamun ingin mengambil apa yang dipegang Tuan Mudanya. Tidak apa-apa, Pak. Biar saya yang bawa. Ini pesanan Nia. Ucapnya antusias. Pamun menganggukkan kepala dan mengikuti langkah kaki Saga, bahkan sampai mengikutinya ke dalam kamar. Nia membuka pintu kamar, dan Nia sedang duduk sambil bermain dengan HP-nya. Aku pulang, mendekat dan memeluk Nia, menciumi pipi dan seluruh bagian wajah. Berakhir dengan ciuman di bibir mungil yang gelagapan dan tidak bicara apapun itu. Aku bawakan pesananmu, cilok dan jus resah. Mengangkat kantong di tangannya, dan ia meraih kantong itu. Aku udah kenyang sayang, ucapnya santai. Saga menjatuhkan tangannya. Apa? Kenyang? Kau tidak bilang mau tadi? Jangan-jangan sekarang kau tidak merindukanku lagi. Tangannya terkepal geram. Kenapa ngidam ibu hamil bisa seaneh ini? Ini balas dendam anakmu, karena dulu kamu memperlakukan ibunya seenaknya. Tiba-tiba kata-kata Harun muncul lagi. Sayang, apa kamu tidak bekerja? Apa? Kau tahu aku berlari kemari karena merindukanmu. Dan perjalanan kami dan Nia masih panjang. Tuan Muda, apakah sudah siap? Epilog. Harun berjalan cepat menuju taman. Dari kejauhan dia bisa melihat laki-laki itu. Bahkan dari kejauhan dia bisa membedakan bentuk tubuh itu. Tuan, duduklah. Dia terlihat serius sekali. Ini kali pertama mereka bicara berdua setelah kejadian pingsannya Nona. Saat berjalan menuju taman, dada Aran sudah berdebar. Apakah penantiannya selama ini akan terbayar hari ini? Kau masih ingat janjiku? Iya, kalau kau mau memberiku kepastian setelah kehamilan Nona, karena saat itu kau sudah yakin kalau Tuan Saga sudah mendapatkan kebahagiaannya. Begitu yang dipikirkan Aran. Han mendesah membuat Aran khawatir. Kenapa ini? Kenapa aku cemas? Ternyata wanita hamil dengan ngidamnya sungguh merepotkan ya. Dan aku tidak mungkin membiarkan Tuan Muda menghadapinya sendiri. Apa? Memang kamu melakukan apa untuk membantu Tuan Saga? Tuan, apa benar ini keputusanmu? Kumohon berubahlah pikiran, bagi hati Aran. Han diam tidak menjawab,
Hanya terdengar terikan napasnya. Ternyata kau benar-benar ya. Bicara tanpa bahasa formal. Bangun dan berdiri di depan Saga. Apa kau pikir yang merepotkan hanya wanita hamil? Berkacak pinggang. Wanita yang sudah jatuh cinta juga merepotkan tahu. Menunjuk dadahan dengan telunjuknya. Kau mau aku menyerah sekarang? Kenapa dia? Apakah sudah gila? Menepis tangan Nara. Iya. Mendekatkan wajah dan menempelkan bibir di pipi kanan sekretarisan. Aku akan mengejarmu sampai kau tergila-gila padaku. Tunggu saja. Berlari meninggalkan sekretarisan yang menyentuh pipi kanannya. Hangat bibir Aran masih terasa. Larilah, aku akan mengejarmu. Aran berteriak. Setelah itu ia lari menuju rumah belakang. Malu tidak terkira terlihat di wajahnya. Gadis bodoh, aku sudah melepaskanmu, tapi kau malah mengikat benang merah di kakimu. Jadi jangan salahkan aku, kalau kau akan terikat selamanya padaku. Han bangun dari kursi taman, tempat dulu pertama kalinya dia bertemu dengan Saga. Saat ia mengikat janji setia pada antar negeri. Bayangan ayahnya yang berdiri dengan gagah berkelebat. Senyum tuan besar juga. Dia melambaikan tangan. Jagalah Saga seperti kau menjaga adikmu. Musim kedua tamat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.